Iya, betul betul banget sih Kak. Ya, tentu saja gitu ya. Jadi kayak dari kerugian dari yang kita dapat dengan eh, apa ya istilahnya pasti kalau orang rugi pasti dia stres gitu kan karena enggak Ya, sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, untuk menghindari itu mungkin memang kita perlu lebih menguasai tentang basic dari apa tadi akuntansi, basic akuntansi. pengetahuan terkait dengan pembacaan laporan keuangan, ya dan lain sebagainya. Itu berarti perlu banget ya kak ya. Oke, agak putus-putus. Oke, udah lanjut. Nah di sini eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira yang paling jelas nih kak, kan tadi kita dari awal kita topiknya ingin membahas terkait dengan oke, udah terhubung lagi ya. Nah, kira-kira menurut Kak Felix yang paling jelas perbedaan antara investasi ilegal dan investasi legal yang beredar di Indonesia nih apa aja sih Kak? Eh, Kalau legal dan ilegal di Indonesia pasti dari segi apa ya, legalitas lah kan. Kalau kalau legal ya pasti dia ada dasar hukumnya ya, atau ibaratnya eh, negara, otoritas itu ada memberikan izin lah, seperti itu, mengatakan bahwa oh ini produknya ini bisa nih beredar di, berinvestasinya bisa beredar di Indonesia. Jadi perbedaannya pasti dari situ dulu. Dan mungkin mungkin saya runcingkan ilegal, yang scam ya. Jadi kalau misalnya ilegal dan scam, biasanya kalau ilegal dan scam itu dia menjanjikan keuntungan yang luar biasa gitu. Jadi kayak oh nggak usah ngapa-ngapain, cuma beli setiap hari untung gitu. Ya kita tahu market setiap hari kan ada fluktuasi, nggak mungkin setiap hari untung gitu. Tapi ada aja produk-produk yang menawarkan kayak oh ini bisa untung 1% setiap hari. Ya itu kan sudah nggak masuk akal ya, meskipun kayak kelihatannya kecil, tapi kalau misalnya kita tarik 1% setiap hari, 1 bulan 20 hari kerja ya berarti 20%. Masa 20% per bulan gitu kan sudah tidak masuk akal. Jadi dari sisi uh, logisnya ya dia returnnya sudah nggak logis. Terus dari sisi legalitasnya nggak ada dasar hukumnya. Jadi kayak kalau halo halo. Halo, oke Kak baru terhubung lagi. Mohon maaf ini emang jaringannya agak bermasalah. Boleh dilanjutkan Kak Felix? Ya, jadi perbedaan, kok saranku perbedaan yang paling mendasar ya satu dari sisi legalitas yang jelas, dia nggak ada dari otoritas, nggak ada kasih izin ya, either itu dari Iya, OJK atau dari Bapepti. Yang kedua betul. adalah seberapa logis eh, janji-janjinya gitu. Iming-iming ya? Ya, iming-imingnya tuh seberapa Iya. logis, mungkin nggak gitu, kita harus ada filter tuh. Mungkin kita jangan jangan kayak lu bisa kasih gua berapa, jangan. Tapi kita kok kayak gitu kita pasti kena tipu terus. Kita bisa ditipu yang kayak oh returnnya makin gede kita makin tertarik. Tapi kalau misalnya kita kasih filter kayak logis nggak sih return segini gitu. Apa namanya, obligasi aja berapa, beli beli surat negara aja berapa, itu nggak ada resikonya. Tapi dia bisa ngejanjiin 1% setiap hari, itu kan udah gak logis. Nah, jadi dari filter dari situ dulu. Oke, jadi jelas legalitasnya itu bisa kita cek secara terbuka ya, memang untuk semua orang ya Kak Felix ya. Oh iya, berarti bagi sobat yang belum tahu, mungkin memang legalitas untuk apa ya, kita mau investasi kemana tuh itu bisa dicek secara langsung sebelum kita mulai investasi dan juga eh, nggak selalu berorientasi ke keuntungan, tapi juga kelogisan dari keuntungan yang diiming-imingkan gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya memang terlalu besar juga mungkin itu bisa dikatakan tidak logis karena biasanya memang ini untuk investasi jangka panjang gitu ya Kak ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang panjang untuk membutuhkan return yang besar. Seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya nah dari
di balik keuntungan yang menggiurkan dari yang ditawarkan oleh yang banyak kemakan korban adalah karena memang keuntungannya yang sangat besar yang diiming-imingkan gitu ya Kak. Nah, risiko lain dari investasi ilegal atau investasi bodong gitu ya, yang Kak Felix tahu apa aja sih Kak? Ya pasti duit dibawa kabur, hilang gitu ya. Jadi kayak kita Iya. invest, misalnya contoh 10 juta, ya bisa jadi nggak balik itu duitnya karena kita ilegal. Karena gini, kalau misalnya investasinya legal, terjadi apa-apa, mungkin dari otoritas itu masih bisa melindungi, masih bisa memproses supaya bisa di recover. Tapi kalau Iya, misalnya betul. legal, Anda mau ngelapor ke siapa gitu? Anda lapor ke otoritas juga, otoritas kan ya itu bukan, ya namanya juga udah ilegal, gimana caranya untuk di recover kalau misalnya kita invest kayak Mm. di apa ya, di contoh deh, kalau misalnya di investasi ke luar negeri contohnya aja, ya kalau misalnya terjadi apa-apa ya nggak bisa bantu kan, dari negara kan nggak bisa bantu Iya. karena bukan daerahnya dia. Tapi kalau misalnya investasinya di Indonesia terjadi apa-apa, pasti akan diproses. Meskipun memang ada Iya. takes time ya, karena kan prosesnya dia takes time, tapi ya pasti akan Pasti ada prosedur ya, tapi setidaknya untuk investasi-investasi yang memang apa ya istilahnya diawasi oleh biasanya OJK atau otoritas OJK, otoritas jasa keuangan itu memang yang bisa di recover ketika ada masalah atau ada kendala terkait dengan investasi yang kita lakukan gitu ya Kak. Nah, bagi kita nih yang masih awam banget terkait dengan mungkin perbedaan antara investasi ilegal dan legal, kira-kira apa sih Kak tips and triknya yang paling bisa kita lakukan sejauh ini untuk menghindari investasi ilegal? ya pasti cek legalitasnya. Itu kan harusnya setiap produk ketika ditawarkan, produk investasi ditawarkan, pasti itu ada legalitasnya, entah dari OJK, entah dari Bapepti, itu pasti kan ada. Itu menandakan bahwa mereka di bawah pengawasan otoritas gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah rasio, ketika kita namanya juga berinvestasi ya, kita kan menaruh uang kita untuk menghasilkan lebih besar di masa depan gitu, entah untuk mungkin hari tua atau apa segala macam kan, ya kita juga harus lebih hati-hati. Jadi kita hati-hatinya tuh kasih filter lah. Jadi kayak ini make sense gak return segini, ini make sense gak prosedurnya segala macam, terus cek regulasinya, cek legalitasnya segala macam. Harusnya sih kalau itu udah dilakuin, chance untuk kena ke investasi yang bodong tuh harusnya akan signifikan turun gitu. Jadi kita ada filternya, cek legalitasnya tuh udah otomatis udah ke filter. Oke, jadi memang yang terutama dan paling utama adalah mengenai pengecekan dari legalitas produk investasi tersebut gitu ya, karena itu yang bisa dilakukan oleh semua orang dan pasti harus dilakukan sebelum memulai investasi tentunya. Nah, oke, kira-kira sobat komentar di sini yang bergabung di live ini atau di sharing session ini mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Felix, boleh silakan disampaikan. Kemudian sambil menunggu mungkin mau nanya terkait dengan tanggapan Kak Felix, kan beredar banget nih Kak. Terus maksudnya peran kita selain daripada yang menghindari itu, kira-kira apa aja sih Kak? Maksudnya kayak adakah peran lain kita yang bisa kita lakukan? Oke, sudah terdengar lagi ya Kak? Ya. Oke, adakah peran lain yang bisa? Oke, terputus. Mohon maaf. Oke, Kak Felix, sudah jelas ya Kak? Oke, yang terakhir mungkin ya, adakah peran kita yang bisa kita lakukan lagi
untuk menghadapi investasi ilegal tersebut gitu selain dari menghindari, maksudnya kayak kalau menghindari iya tapi kan di sini masih marak dan kayak mungkin banyak yang terjebak karena ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan terkait dengan investasi itu sendiri. Itu apa aja sih Kak peran kita sebagai milenial gitu? Gimana ya supaya kita nggak kena jebak investasi yang bodong ya. Ya memang harus satu ya tadi kita sudah kasih tahu, ya udah cek legalitasnya, kemudian apa namanya filter dia make sense atau tidak. Nah kalau udah kayak gitu fokuskan aja perhatian pada investasi yang legal. Jadi dengan begitu Anda fokus ke investasi yang legal, harusnya sih ketika ada investasi ilegal masuk ke Anda tuh udah bodo amat gitu. jadi kalau misalnya Anda sudah tahu nih yang legal nih yang mana-mana aja, ya misalnya Anda investasi ke saham atau Anda beli reksadana segala macam, itu kan udah jelas legal. Yang legal aja pun udah bisa kasih return yang bagus ya. Jadi kalau misalnya Anda investasi di saham, Anda ngerti nyari value ya, nyari saham-saham yang bagus, harganya murah, ketemu, Anda bisa investasi ke situ, returnnya juga bagus gitu. Ya kalau bisa return yang bagus dan legal, ngapain lagi Anda main-main ke yang ilegal kan gitu. Oke, betul. Mungkin masih ada yang berpikiran untuk kayak coba aja siapa tahu, ngerti nggak sih Kak? Kayak mencoba untuk karena memang iming-imingnya besar gitu kan, iming-imingnya besar jadi kayak modal kecil juga bisa nih menghasilkan besar tapi ujung-ujungnya kan kena bodong atau kena scamming gitu kan. Nah di sini itu sih Kak mungkin yang bisa kita hindari ya, sebisa mungkin kita jangan tergiur dengan iming-iming yang besar, dan juga kita memang sangat perlu untuk melakukan pengecekan legalitas dari produk investasi tersebut. Nah di sini sebagai penutup mungkin ya Kak, ada pertanyaan dari sobat kompeten yang bergabung. Kak Felix mau tanya, kalau sebagai seorang investor, apakah harus melakukan analisa setiap harinya ataukah cukup beberapa bulan sekali saja? Boleh silakan dijawab Kak Felix. Analisa setiap hari iya. Kalau saya sih iya, karena kan saya memang full time di sini. Tapi bukan berarti kayak satu emiten saya ambil setiap hari gitu, nggak juga. Tapi kan setiap hari itu kalau misal di bursa kan ada keterbukaan informasi, ya dia ada terbitin keterbukaan informasi, ya saya baca ini apa, terus saya analisa. Itu setiap hari saya pasti lakuin. Jadi pagi-pagi saya pasti ngelakuin itu. Ada emiten yang menarik baru saya pelajari. Tapi kalau misalnya kita sudah beli satu saham, ya itu nggak usah setiap hari dianalisa, nggak usah setiap hari diikutin. Paling mungkin setiap kali terbit laporan keuangan atau ada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan emiten itu, baru kita baca, baru kita analisa lagi. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Santai sih sebenarnya. Kecuali kalau misalnya Anda sudah punya, ya udah Anda keep aja. Anda mungkin 3 bulan sekali kan setiap kali terbit laporan keuangan baru Anda analisa ulang. Oke, Kak Samuel Aji sebagai penanya mungkin udah terjawab ya dari Kak Felix terkait dengan pertanyaannya. Oke, belum ada pertanyaan lainnya mungkin karena sudah di penghujung waktu juga, kita udah di penghujung acara dari sharing session kali ini. Saya Desya ingin mengucapkan terima kasih atas ilmunya dan sharingnya dari Kak Felix karena sudah membuka beberapa membuka pikiran kita gitu terkait dengan investasi ilegal yang perlu kita hindari gitu ya Kak. Nah, terima kasih banyak ilmunya, dan di sini kita bisa disimpulkan nih bahwa sangat penting atau betapa pentingnya ilmu untuk kita dapatkan dulu sebelum kita memulai investasi, terutama untuk investasi saham yang terkenal high risk, high return gitu. Jadi kayak yang perlu kita waspadai apa saja.